Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan sebelum kita mulai untuk belajar hari ini, silakan ini doa. Bersiap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai Bapak cek untuk kehadirannya. Bapak absen ya, tidak ada nih. Haruni, izin ya. Aulia Putri, hadir. Bapaknya untuk makan empat ya. Delta, Diandra, Asna, Ivan, Dinta, Samir, Raisa, Nisha, Rizky, sakit ya? Reci, oke. Mois, Suci, Fania, oke. Malva, terima kasih berarti dua orang ya yang tidak hadir ya. Baik, sekarang karena hari sudah siang, kita sebelum memulai pembelajaran, nanti kita akan flashback sebentar ke materi sebelumnya. Tapi untuk meningkatkan fokus, apalagi sudah makan atau apapun itu, kita coba ada activity dari Bapak. Kita lihat ya. Nah, ini ada berbeda. Nah, kita permainan kita atau activity kita adalah pertanyaan mudah yang selalu dijawab salah. Ya, kita lihat. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mudah, tapi mayoritas orang jawabnya salah. Lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Jawab. Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Oke. Lampu merah. Oke, lagi. Ya. Pertanyaan yang mudah tapi mayoritas orang jawabnya salah. Yang benar lampu merah, kuning, hijau. Ayo. Ban beca ada berapa? Ayo. 3. Berapa? Ban beca ada berapa? 1. 3. Ban beca ada berapa? Jawabnya 3 kan? Berapa kan? 6. 3 ban dalam, 3 ban luar. Nah, iya. Lanjut. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Karena lampu merah. Karena lampu merah? Hah? Karena lampu merah? Semuanya lampu merah? Ngerem. Oke, kita lihat. Jawab, takut ditilang, takut polisi, takut ketabrak. Kenapa harus berhenti mereka? Itu orang rata-rata umumnya seperti itu. Kenapa lampu merah harus berhenti? Ada polisi. Ya kan? Takut tabrak. Yang benar karena direm. Kalau nggak direm mau lampu apa juga pasti celodong aja. Ya.
That's good. Lanjut. Rem itu gunanya buat apa? Yang berarti. Berhenti. Iya. Yakin? Oke. Untuk merah. Oke. Merah dong. Di lampu merah. Jawab. Ya buat berhenti lah kata kalian ya. Ini umum berarti nih. Ini umum nih. Karena ada lampu merah. Buat ngebut. Coba kalau nggak ada rem, Rossi juga nggak berani ngebut. Ya. Oh. Ini kok kagak dalam kan? Minuman apa yang paling murah di warteg? Air putih. Oke. Air bening. Hah? Apa? Wah. Es teh. Itu tahu. Air putih. Normal. Normal. Itu Normal. normal berarti, Pak. Normal yang kan normal apa? Air bening. Kalau putih masih mahal, susu. Ya. Air bening. Lanjut. Oh, bener sih. Sebutkan Apa bilangnya? 10 hewan buas dalam waktu 3 detik. 10 singa. Waduh, 10 detik. Singa. Dalam waktu 3 detik 10. Harusnya kan 10 buah dan 10 hewan buas dalam waktu 3 detik. 10 buah. Nah, ini kan bukan satu kan? Harus 10 ekor. Macan, ular, buaya, nenek-nenek, berdua, komodo, karet. Ini kan data ini. Ini macan kita singa. Lah, kan tahu ya 10 singa. Iya, berarti kan cepet apa? Itu berarti benar. Cepet, Pak, benar berarti. Oke. Cepat lebih efisiensi, lebih efisien. Ruang apa yang paling ditakuti di rumah sakit? Jenazah. Jenazah. Oke. Normal. Ruang mayat, ruang operasi, itu normalnya. Pasti yang bayar. Oke, cukup hari ini kita lanjutkan pelajaran hari ini. Baik, oke. Hari ini kita akan belajar tentang analis data, ya, informatika kita. Tapi sebelumnya kita kemarin belajar tentang berpikir komputasional. Ada berapa berpikir komputasional? Apa aja? Komposisi, pengenalan pola, Pengenalan pola, abstraksi, programming. Oke. Dekomposisi apa? Ya, ayo. Apa Mal? Menyelesaikan masalah dari satu akar. Dari satu akar. Ada lagi? Dekomposisi. Iya. Yaitu memecah-mecah masalah yang dari besar menjadi kecil. Jadi dekomposisi itu memecah-pecah ya. Kemudian tadi kedua apa? Pengenalan pola. Contoh. Ada 2, 4, 6, 8. Angka selanjutnya adalah 10. Nah, kita sudah terlihat polanya, ya. Kemudian habis pola apa? Abstraksi. Abstraksi, menghilangkan informasi yang tidak perlu. Contoh, ketika kita ingin menghitung luas ruangan ini, apakah kita menghitung bangkunya? Menghitung lampunya? Catnya? Enggak kan? Yang penting panjang kali lebar. Oke. Nah, terakhir adalah programming, langkah-langkah. Gampangnya kita bisa lihat di ketika kita membuat Indomie. Cara masaknya gimana? Lihat gak di bungkusnya? Buka bungkusnya, rebus airnya 3 menit, kemudian dimasukkan, ya kan? Ya itu programming sebenarnya. Langkah-langkah. Paham sampai situ? Ilustrasinya perumpamaan di kehidupan sehari-hari. Paham ya? Nah sekarang materi kita selanjutnya adalah analisis data. Mengenal lingkungan pengembangan di Google Colab. Misi kita dalam 90 menit ke depan, 90 menit. Kita ada pemanasan nanti, ada tujuan belajar kurang lebih 15 menit. Kita berbagi sharing pengalaman. Kemudian ada kegiatan inti, misi eksplorasi Google Colab. Kita membedah, mencoba memahami bengkel kerja programmer, ya. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dan refleksi. Kita akan merangkum apa yang telah dipelajari dan merefleksikan pengalaman.
Sesuatu yang baik itu harus diulang-ulang. Contoh, sholat. Apa kalian sholat cuma sekali doang? Itu kan berulang. Sama seperti ketika kita belajar saat ini. Sekarang belajar. Di rumah ngulang nggak? Kalau pengen ulangan? Sama. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya Quran. Allah nggak secara nggak langsung mengajarkan kita. Kalau kamu ingin mendapatkan suatu ilmu, tidak boleh cepat. Ulang terus. Itu akan terekam. Jadi kalau kita ingin belajar ilmu tiba-tiba cepat, itu akan cepat hilang. Contoh nih, Evan, dia belajar matematik, hafal langsung bisa. Besok pasti hilang kalau dia nggak diulang-ulang lagi. Paham ya? Maksudnya pengulangan repetition. Oke. Apa yang terjadi pada kita hari ini adalah suatu pengulangan. Nah, kita bagi share pengalaman terkait pengulangan. Pernah melihat kode program komputer enggak? Di mana? sekolah. Di sekolah. Diajarkan. Waktu SMP. Sampai Membuat apa itu? buat game. Buat game. Game seperti apa? Waktu itu kelompok, jadi disuruh buat game. Gamenya sebenarnya dia kayak pakai bahan gitu. Tapi masih bisa sekarang kalau disuruh buat. Kalau disuruh Kenapa? kelompok ya waktu itu bajunya ada baginya. Nah, itu dia. Itu karena dia tidak mengulang, cukup sekali kerjanya. Kalau kita sering mengulang pekerjaan kita, itu akan termemorize, tersimpan di dalam memori kita. Ya, tidak ada yang tidak sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Seperti itu. Itu kata Pak Yoko. Di mana kalian melihat tadi katanya di sekolah? Berarti di sekolah nggak ada pelajaran komputer, kenapa? Ada pelajaran komputer nggak di sekolah SMP? Coding nggak ada. Belajar apa terakhir? SMP nggak ada. Terakhir belajar bikin web. Bikin web. Nah, itu ada coding sebenarnya. Dia menggunakan apa? HTML, PHP atau apa? Lupa. Tapi dia sudah pernah buat seperti itu adalah kode program komputer. Ya. Berarti di SMP sudah pernah ya? Baik. Kita lanjut. Nah, perhatikan kembali di layar ini. Kalian bisa lihat bentuknya seperti ini. Menurut kalian apa fungsi dari halaman ini? Buat kode. Buat kode. Buat kode. Sama. Membuat kode. Bagaimana kita bisa menulis dan menjalankan program komputer langsung di browser tanpa perlu menginstal software yang rumit? Nah, ini sebenarnya aplikasi yang tanpa harus diinstal. Sekarang kalian bisa temukan apa? Selain program buat coding yang online, spreadsheet, Google Docs. Sekarang kalau di HP kalian itu semua cloud semua. Smartphone, tablet itu berbeda dengan laptop. Laptop aplikasi bisa diinstal. Tetapi kalau tab, smartphone dia cloud semua. Modelnya kayak gini, tanpa harus diinstal. Jalannya dari browser. Tahu browser? Bapak ngomong browser? Google Chrome, ya. Edge itu termasuk ini. Ya, betul, itu termasuk browser. Paham sampai sini? Oke. Nah, tujuannya hari ini kita belajar identifikasi. Tolong kalian ketika nanti ide tadi ada di Google Colab, kalian tahu menu-menunya apa aja, letaknya di mana. Ya. Harus mengenal hari ini. Kedua, menulis program sederhana. Tulis, prakteknya nulis harus bisa. Nulisnya di mana sih, Pak? Formatnya gimana sih, Pak? Sintaksnya seperti apa sih, Pak? Itu nanti kita belajar. Menjalankan running. Udah nulis, jalaninnya bagaimana? Sama seperti kalian membuat kapal kertas. Udah dilipet-lipet dan buat terbangnya di mana, Pak? Di hahain dulu. Nah,
Bener kayak gitu? Kita ini kurang paham. Ya, jadi menjalankan harus bisa. 3, mengidentifikasi, menulis, dan menjalankan. 3 ini harus didapat. Baik. Sampai tadi ada pertanyaan? Tidak. Kita langsung masuk ke materi, ya. Apa itu IDE? IDE itu adalah Integrated Development Environment, sebuah aplikasi perangkat lunak yang menyediakan semua alat yang dibutuhkan oleh programmer untuk mengembangkan software dalam satu antarmuka terpadu, satu tempat, one stop payment misalnya. Satu tempat bisa melayani semua pembayaran. Satu tempat. Kalau kalian tahu kan mall apa sih? Yang ngurus surat ada kan? Mall STNK segala macam, SIM. Satu tempat kan? Satu layanan atap banyak. Nah itu bisa seperti itu. Bisa dikatakan IDE itu terintegrasi semuanya. Ya. Sederhananya jika seorang programmer ibarat koki yang buat program itu namanya programmer, maka IDE adalah dapurnya, lengkap dengan isinya, ada kompor, ada oven, ada pisau, dan semua perkakasnya tersusun rapi, gitu. Kalau nggak ada IDE, programmer harus menggunakan alat terpisah, seperti text editor misalnya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini IDE, kompornya programmer ini, dapurnya programmer ini. Kalau dia nggak punya dapur, satu-satu, ya, satu-satu. Ini dikonversi lagi, nanti dipindah lagi, agak ribet, gitu loh. Paham ya? Mana yang masuk IDE? Ini kan lengkap nih, semuanya tersusun rapi menu-menunya. Sedangkan itu hanya seperti itu aja, sederhana. Simple. Oke. Paham dari sini? Bedanya IDE? IDE itu diibaratkan sebagai dapurnya programmer. Nah, setelah belajar kita IDE, mengenal IDE, kita harus mengenal Google Colab. Google Colab itu adalah produk dari Google. Namanya Google Collaboratory atau Colab. Itu adalah platform berbasis cloud gratis yang ditawarkan oleh Google Research yang menyediakan lingkungan notebook Jupyter yang dihosting, memungkinkan pengguna untuk menulis dan mengeksekusi kode Python langsung di peramban web mereka tanpa memerlukan pengaturan atau instalasi lokal apapun. Istilah platform itu adalah sesuatu yang ada di dunia digital. Platform Instagram, platform Facebook, ya, atau cerdas digital punya kita itu namanya platform. Tapi kalau yang diinstal di komputer itu namanya software. Platform ada sesuatu yang simpanannya langsung di cloud, ya, di website. Oke. Dan bahasa yang digunakan di Google Colab itu adalah Python, bukan PHP, bukan HTML, tapi Python. Apa sih Pak Python? Itu suatu bahasa pemrograman. Nanti kita akan bahas. Peramban ini langsung online, live. Peramban web. Itu bahasa Indonesia sebenarnya. Sampai sini? Jadi Google Colab itu adalah produk dari Google berupa namanya Google Collaboratory, platform untuk pembuatan program secara gratis yang menggunakan bahasa Python. Ingatnya begitu aja. Oke? Lanjut. Kenapa harus milih Google Colab? 1. Kita tidak perlu mengatur-ngatur ribet aturan. Kita banyakkan simpel pakai, praktis. Kemudian gratis, ya. Kemudian ada library yang sudah diinstal. Library itu seperti apa sih? Ini kayak TensorFlow, PyTorch,
keras, numpi. Ini adalah suatu program tersendiri. Misalnya pengen menghitung kimia, ini kumpulan rumus kimia sudah ada di sini. Kita tinggal manggil namanya dia. Misalnya nih, Evan jago matematika, Muis jago agama, ya. Saya nggak tahu nih hukum agama. Muis kerjain, langsung Muis kerjain. Evan kerjakan matematika ini, Evan yang kerjakan. Kita tinggal panggil aja. Ini library ini udah ada di Google Colab, sudah terpasangkan. Kita tinggal panggil aja. Ilustrasinya paham ya? Itu namanya library. Nah, ideal untuk pembelajaran mesin dan ilmu data. Ya, untuk bereksperimen ini cukup bagus untuk kita. Lanjut. Kemudian lingkungan Jupyter Notebook bisa menggabungkan kode yang dapat dieksekusi, persamaan gambar dan visualisasi dalam satu dokumen. Ini namanya Jupyter Notebook, buku catatan sebenarnya. Kemudian kita bisa berbagi dan berkolaborasi dengan mudah. Google Colab nyimpen data programnya di drive, tidak di laptop kalian, tidak di hard disk, tapi di drive, Google Drive secara live. Oke, sampai sini ada yang bertanya kan? Intinya, nah ini intinya nih, IDE atau Integrated Development Environment, bengkel kerja atau dapur bagi seorang programmer, di mana bengkel itu atau dapur itu lengkap semua peralatannya, ya, untuk menulis, menguji, menjalankan kode program, nggak pindah-pindah, di situ aja intinya. Oke. Nah, Google Colab sendiri adalah sebuah IDE gratis. IDE bengkelnya. Google Colab adalah IDE yang gratis, yang berjalan di internet atau cloud. Kalau kita ngomong cloud itu pasti di internet, ya. Kita tidak perlu instalasi rumit, cukup pakai browser dan akun Google. Akun Google, kamu harus punya email. Kalau kamu udah punya smartphone yang Android, itu pasti sudah punya email, bener nggak? Bener. Karena di Android itu untuk bisa update ke Play Store itu harus pakai akun Gmail, ya. Artinya kita bisa membuat program di komputer sekolah, lalu melanjutkannya di rumah atau di mana saja tanpa perlu memindahkan file secara manual. Sampai sini jelas? Nah, ini kode program. Serangkaian instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman. Pengulangan, repetition, itu adalah suatu program. Ibarat kita kalau ngomong, ini saya selipkan sedikit. Bodoh kamu, bodoh kamu, bodoh kamu. Berulang-ulang kali kamu mendengar bodoh-bodoh, maka terekam di alam bawah sadar kita bodoh. Apalagi yang sering ngomong anjay, anjir, berarti dia sudah berulang kali mendengar kata-kata itu, atau pernah melihat orang berkata-kata itu. Sering, saking seringnya termemorize di sini, maka kita akan mengeluarkan kata-kata itu kepada teman kita. Hati-hati, bawah sadar itu gampang sekali tersimpan segala macam. Makanya pengulangan itu penting dan itu masuk program. Gitu. Ya, oke, kita lanjut. Ini dari program yang kita buat itu tersimpan. Tempat tersimpannya itu ada 3. Satu di hard disk, ada di RAM, ada di read only, di segmen teks, ya. Hard disk ketika kita membuat, RAM ketika kita menjalankan, ya. Nah ini ketika instruksi program tertentu, hanya read only saja, tidak boleh berubah-ubah. Oke. Baik, kita akan langsung coba praktek.
Kalian perhatikan, Bapak mencoba membuka Google Colab. Tapi sebelum praktek sampai sini, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Habis kenyang SMP. Iya. Tidak ada? Tidak. Baik. Bapak akan praktekkan cara membuka Google Colab. Itu klik https collabresearch.google.com. Linknya seperti itu, tapi kalau kita nggak hafal, kita cukup ke browser. Bapak praktekkan. Kita ketik Google Colab. Bentar ya. Pengulangan itu capek ya. Oh, lanjut titik. Apa ini? Bentar ya.
klik Google Colab-nya. Perhatikan dengan baik-baik. Tampil. Kemudian kita ke New Notebook. Nah, ini dia. Sudah sampai Google Colab-nya. Ini rilisnya, rilis terbaru. Baik, ini adalah tampilan Google Colab ya. Paham jalannya, bukanya? Ya. Perlu diulang nggak? Nggak usah. Oke. Baik, kita lanjut ke ini sudah ya, berarti membuka Google Colab sudah Bapak praktekkan. Nah sekarang kita bedah Google Colab apa saja yang ada. Ya, ini yang merah-merah. Kita lihat satu-satu. Satu, ada tulisan Untitled 27 IPYNB. Ini adalah nama file Google Colab-nya. Ekstensi IPYNB, namanya Untitled 27. Bisa dirubah. Ya, nama file itu. Kemudian dua, ini adalah menu horizontal atau kita bisa mengenalnya ini navbar. Berisi serangkaian menu standar untuk mengkonfigurasi ya. Kemudian apa lagi? Tiga, mana tiga? Nah ini dia. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini menu vertikal. Kita lihat. Dia adalah menu vertikal, toolbar vertikal ya. Dari serangkaian 4 buah menu. Kemudian apa lagi? Keempat. Ini menu untuk upload ya. Untuk menu upload. oke. Kemudian 5 itu untuk link. Untuk ngelink ke file yang lalu. Sebelum ngelink ke drive. Teman drive kita itu ngelink ke situ seperti itu. Ya. Kok hafal Pak? Iya. Ulang-ulang. Ngelihatnya berulang kali, mencobanya berulang kali sehingga hafal. Nama menu navbarnya, Toolbar vertikalnya, ini untuk upload filenya, ini untuk ngambil file link tempat yang lain. ini tempat penyimpanan datanya, Contohnya, kemudian ini untuk memasukkan kode dan teks, ya kan? kemudian, nah kotak ini namanya sel nih, print hello world ini sel, ini Tombol run. ya. Kalau di sini tidak ada run all, run ini. Nah ini adalah hasilnya. Gampang, Isi ya. Hasil namanya apa? Ya. Kenapa? Hasil namanya apa? output. Oh, Input ya output. Output, input, tombol run untuk masukkan kode sama teks. Tempat penyimpanan filenya kita ada di sini. Navbar ini untuk link, Ambil file di link yang lain. kemudian upload, vertikal. Apa sampai situ? Oke, lanjut. Satu lagi. Nah ini dia. Program ketika ditulis Akan ada di sini. Ini pun bisa melihat apa kapasitas harddisk kita.
Kemudian RAM ketika program dijalankan kita bisa lihat. Ingat ya tadi penyimpanan RAM kode programnya. Kalau kita lagi nulis itu ada di disk, hard disk. Tapi ketika lagi dijalankan ada di RAM. Paham ya? Oke. Kalau RAM-nya lama banget tuh berarti programnya berat. Ada kode yang tidak optimal. Nah, ini untuk menghapus sel. Oke, lanjut. Kita agak fast sekarang. Ini tampilan menu-menunya ya, seperti tadi. Perlu dibahas atau lewat? Lewat. Untuk mengupload file sudah ada, skip. Kemudian apa sudah untuk membuat sel baru sudah, sel satu persatuan kotak sudah, untuk melihat lista sudah, untuk menghapus sel sudah, melihat kapasitas Google Drive ini belum nih. Melihat kapasitas Google Drive itu di sini. Nah, ini dia. Bukan hard disk ya. Ini di Google Drive kita. Ingat, Google Colab pasangannya Google Drive. Dia menyimpan data di Google Drive. Tidak di hard disk. Jelas ya? Oke. Kita next. Nah, sekarang kita bedah Google Colab. Jadi yang dipelajari adalah bagian utama bengkel kita itu adalah nama notebook. Sel kode. Yang biru-biru merah sel kode. Sel tag ya, ada nanti teksnya. Kemudian tombol run. Bisa di sini. Bisa di sini nanti run all. Ya. Paham ya? Baik, sekarang kita main-mainan langsung. Kita eksplorasi Google Colab, praktek langsung. Silahkan saya bagikan LKPD terlebih dahulu. Ya. Silahkan langsung di tulis terlebih dahulu. Silakan. Waktu kita tinggal kita buka handphone kalian. Smartphone-nya silakan. Karena kita sudah lihat, kita pakai handphone saja. Caranya seperti tadi yang telah Bapak lakukan, ke Chrome, kemudian kalian ketik Google Colab, nanti masuk. Mau dipraktekkan lagi? Nah, itu gunakan lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak kasih. Misi kalian identifikasi bagian-bagian Google Colab sesuai gambar di LKPD, tulis dan jalankan program pertama kalian. Berarti ini program pertamanya adalah Hello World. Perhatikan. Program pertama Hello World. Ya. Perintah print di dalam Python menampilkan teks ke layar. Berbeda dengan menempelkan hasil ke printer, itu beda lagi. Print untuk menampilkan teks ke layar. Apapun yang kita tulis di dalam tanda kurung dan tanda kutip, perhatikan, saya gedein, akan muncul sebagai hasilnya. Ketika kita menggunakan perintah ini print, buka kurung, ya, tanda petik, ketikan ini, tutup, maka yang akan muncul adalah nanti hasilnya ini aja. Kenapa pakai tanda petik 2? Karena yang akan ditampilkan adalah string atau teks. Ya. Nah, ini apa Pak? Kenapa ini nggak jalan Pak? Ini adalah simbol untuk memberi komentar. Ya, tidak diproses oleh program. Baik. Tugas kamu coba tulis di sel halo dunia
saya siap belajar analis data. Silakan buka smartphone kalian, kemudian tulis ini. Ayo kita buka smartphone-nya dulu sebelum masuk ke LKPD. Bapak lihat. Ya. Mana sudah lihat? Bapak lihat dulu. Jalan. Nah, belum. Ayo, dibuka, udah. Ditulis no. Dibuka. Dibuka Google Colab-nya. Ada masalah nggak? Ya, dibuka Google Colab-nya, kemudian tulis. Halo dunia, saya siap belajar analisis data. Nah, itu sesuai dengan LKPD-nya. Nah, ini dia. Di kertas LKPD yang sudah saya berikan, silakan tulis nama kelompoknya, anggotanya yang per meja aja, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan tulis nama anggotanya. Kelompok 1, misalnya namanya siapa? 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang langsung ya. Ini sudah ditulisnya. Tadi sudah coba buka Google Colab. Bisa ya? Gampang ya? Buka Google Colab-nya. Sudah bisa buka? Sudah bisa buka? Mana kamu? Oke, that's good. Sekarang silakan kerjakan LKPD 1-nya, ya. Tujuannya kita mengidentifikasi antar muka Google Colab dan menulis dan menjalankan program pertama. Silakan dikerjakan. Ya, berkelompok lah. Berkelompok. Iya, ini nomor 1, 2, 3, 4. Ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4. Apa namanya itu ya? Beri nama. 1 ini apa? Kemudian jelaskan fungsinya apa? Beserta fungsi, Pak. Ya. Ini 1 namanya apa? Like gitu. Apa fungsinya juga? Oke, silakan dikerjakan. Waktu kalian hanya 10 menit. Iya, 10 menit, ayo. Ayo. Ya, enggak langsung aja sekarang apa? Namanya apa? Fungsinya apa? Ini nomor 3 apa? Namanya apa? Fungsinya apa? Namanya apa? Seperti yang di LKPD, silakan. Ayo ditulis. 1, 2, 3, 4. Waktu kalian hanya 10 menit. Ayo. Ini baru mengidentifikasi, belum membuat program. Come on. Baru permulaan. Ya. Kita identifikasi tadi Bapak sudah menerangkan bagian-bagiannya, kalian tinggal tulis ulang saja. Bapak ingin mengetahui apakah kalian paham atau tidak. Bisa nggak mengidentifikasi Google Colab bagian-bagian partnya? Intinya seperti itu. Ada masalah? Nah, silakan ditulis. 1 apa namanya? Fungsinya apa? 2 namanya apa? Fungsinya apa? 3 yang ini. Lihat panahnya. Sekarang tanggal berapa? 15. Itu 3, Pak. Ya, 3. 15. 1 tambah 5 berapa? Kan tanggal 12 kan? Iya. 1 tambah 5 berapa? Nah, absen 6 siapa? Baik, kelompok 2. Ivan, Bapak. Ivan, berarti kelompok pertama. Nanti langsung jawab ya.
ayo, silakan. Belum. 2 menit lagi ya. Satu nama dan fungsinya. Ada masalah kan? Ya langsung itu deh fungsinya. Sudah. Ini udah belum? Lah tadi mendengarkan pembicaraan saya enggak? Nah, ayo kelompok satu silakan. On the way. Ayo silakan kelompok satu. Ke depan. Aku juga belum Ada ketiga tombol teks. Ketiga tuh yang dari sini nih. Tuh. Ini gitu dong. Dua tuh Tiga ini. darah. Tuh. Satu tuh ini. Udah? Ayo. Sekarang aja. Jadi aku duduk di baik, silakan diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama-nama kelompoknya ada Rinci, Ivan, dan Kamil. Yang ke satu ini nama file. Yang kedua Apa? Fungsinya apa? berfungsi untuk menulis atau menamai file. Oke. Yang kedua adalah tombol run. Tombol run berfungsi untuk menjalankan program tersebut program. Yang ketiga adalah tombol plus kode. Tombol plus kode untuk menambahkan sel kode baru. Yang keempat adalah sel kode untuk menuliskan kode dari program untuk program. Sekian dari kelompok 1. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok 2 perhatikan ini. Berarti sudah ya yang satu? Ini udah ya. Nah, sekarang kelompok 2 Semuanya mengerjakan pada sel kode tadi ketikkan perintah berikut, kemudian tekan tombol run. Apa yang terjadi? Semua kelompok harus mengerjakan. Nanti saya cek yang kelompok 2. sudah dijalankan? Mana? Semuanya sudah mengerjakan? Oke, apa yang terjadi? Apa namanya? Kata-kata printnya sama tanda kutip sama buka kurungnya hilang. Oke, ini mana hasilnya? Oke, bagus. Mana? Nah, nggak mau harus. Lah, ayo. Buka barang-barang ini nggak ketik ya. Saya muter udah kelar. Mana lihat? Udah ketik itu. Udah, Mbak. Mana? Oke. Ya, udah ketik. Oh, belum ya? Ospal. Mana? Parah dia. Dia parah dia. Lulus dia. Emang.
Mana coba? Ini mana? Berapa? Oke, jalan. Mana? Ada ini? Ayo. Apa sih yang Apa dia? Bukan orangnya? Ya, betul. Bisa ya? Mana? Tulis, halo dunia, saya siap belajar analisis data. Keren. Iyalah. Bisa, benar. Sama kan? Mana? Dengar. Tapi berarti kita tidak coba. Baik, coba kalian udah pada pintar semua, silahkan tulis kata-kata motivasi Menggunakan print. Tadi kan udah print halo dunia. Buat 3 kalimat motivasi. Berarti ada 3 baris. Misalnya kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, saling berkaitan ya. Motivasi, kata-kata motivasi. Misalnya nih, Bapak kasih contoh. Boleh? Iya, 3. Misalnya Apa kalau dunia? apa ya? Berakit, rakit, ke hulu, berenang, renang, kemudian renang terus dong. Nah, silakan buat kalimat seperti ini di programnya. Ayo, silakan dibuat. Ayo, buat 3 dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Enggak, bebas. Sudah? Mana? Nah, itu pintar ya. Jangan kelamaan. Habis ini kita langsung masih banyak. Rakit-rakit. 3 kalimat pendek-pendek nggak apa-apa. Saya bagus. Mana? Aku mau lihat. 3 kalimat. Jalanin ya programnya ya. Iya, betul. Sama kan? Kamu tahu nggak kalau setan tinggalnya di kuku? Hah? Benar kan? Nanti dia biaranya banyak. Mana? Udah datang? Buat kalimat itu? Tadi habis. Bebas. Mana? Pan? Wah, ini mah kelamaan mikir ngarang ini. Ayo. Kelompok 3 siap-siap untuk yang LKPD nomor 3. Tapi Bapak mau melihat dulu kata motivasinya dulu. Sudah? Kelompok 2 kata motivasi? Kamu kelompok 4. Kelompok 3. Lupa Bapak. Maaf. Kelompok 2. Mana kata-kata motivasinya? 3 kata. Jangan mudah menyerah, jangan takut akan kegagalan, jangan takut untuk mencoba. Oke, that's good. Ayo, Bapak kasih contoh untuk penulisan 3 kata di dalam Google Colab. Kita masuk ke Google Colab.
Nah, contohnya nih. Print. Buka kurung, petik. Cinta itu tidak harus memiliki. Nah, terus kita enter nih. Print. Mencintai wanita cantik itu mahal. Ingat, perhatikan nih. Ketika saya tidak menggunakan ini, print. Tetapi janganlah putus asa. Berusahalah terus. Perhatikan penulisan Bapak, perhatikan nih. Semuanya pay attention please. Print, cinta itu tidak harus memiliki. Print, mencintai wanita cantik mahal. Tetapi jangan putus asa, berusaha terus. Perhatikan penulisannya. Ada yang error nggak kalau Bapak jalankan ini? Ada. Beneran, kita lihat ya. Iya Pak. Ada. Kita run. Ada. Nah, syntax error, invalid syntax perhaps we forgot a comma. Nah, kita tahu nih, nah karena dia string, maka harus kita perbaiki menjadi penambahan tanda petik. Tadi Bapak mengklik tombol yang di sini untuk merun, Bapak sekarang coba run all. Waduh, apa tuh? Print. Ada tulisan Bapak yang salah kan? Cek. Hah? Yang mana? Yang mana? Ayo. Kenapa ayo? Sama kan tulisannya? Nah lo, kenapa ayo? Nah, kita coba ini koma ya. Nah, kenapa tuh? Hah? Apa caps lock? Oke, hilangin caps locknya. Dengan mengetahui troubleshooting ini, mendefrak kesalahan, kita tahu, oh nggak boleh gede hurufnya. Tapi kira-kira koma berpengaruh nggak? Ya. Nah, harusnya enggak. Ketika kita coba oke. Jadi syntax ini, penulisan ini harus sesuai benar-benar. Jika tidak ada tanda petik di string pasti error. Ketika huruf besar doang di depan itu pasti error. Baik, sudah? Kelompok 3. Silakan jawab. Yang ini? Silakan ke depan. Dua-duanya, nomor 1 dan 2. Ya, ya, silakan dikerjakan. Yang lain mengerjakan juga. Yang akan ke depan nanti kelompok 3. Itu 1 dan 2 Pak. Iya, 1 dan 2. Hah? Enggak lah, 1 dan 2. Ayo, silakan semuanya mengerjakan 1 dan 2. Bentar Pak. 1 dan 2. Silakan diskusi. Apa yang muncul setelah kalian menjalankan program pada tugas 2? Bagus dulu yang tadi. Menurut kelompokmu apa hubungan antara kode print dengan hasil yang muncul? Yang enggak. Tapi kan nulis tetap. Di KPD-nya. Ditulis di KPD-nya. Mana? Benar. Ayo
Ayo nomor 1 dan 2. KKPD nomor 3. Apa? Menurut bapakmu apa hubungan antara kode print dengan hasil yang muncul? Apa yang muncul setelah kalian menjalankan program pada tugas 2? Tadi kan tugas 2 yang menjalankan hasil halo dunia ya. Ya, seperti itu. That's good. Ya silakan diutarakan apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini ketika melakukan itu kan kalian lakukan sendiri tadi. Kalian melakukan sendiri, praktek sendiri. Ya, silakan nonton. Oh ya, bentar. Kawan, Ayo silakan. ya ngumpul itu. Ya udah, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Najwa Sari. Saya Buma Aulia Putri. Saya Indonesia. Aku lupa. Untuk soal yang pertama yaitu apa yang muncul setelah kalian menjalankan program pada tugas kedua. Jawabannya yaitu hasil dari output tanda kutip dan dalam kurung akan menghilang pada kode tersebut. Pertanyaan kedua, apa hubungan antara kode print dengan hasil yang muncul? Jawabannya, kode print berguna untuk menampilkan teks ke layar apapun yang kita tulis di dalam kurung. Dan tanda kutip akan muncul sebagai hasil akhir. Ya, itu. Baik, silakan kembali. Nah, terima kasih. Berarti Bapak tinggal ngecek satu-satu nih, kelompok 1. Mana? Silakan dibacakan. Skip. Nah, skip kelompok 2. Sudah? Dibacakan? Menulis. Baik, ya. Jadi kamu sudah bisa melihat dari penulisan program yang terjadi yang sudah Bapak praktekkan, termasuk kalian juga praktekkan. Nah ini dia, ya. Ketika kita menulis sintaknya salah, maka hasilnya error. Ya, seperti itu. Ini kalian harus bisa menganalisa mana yang salah, mana yang benar juga penulisannya. Baik, selanjutnya adalah kita akan diskusi apa yang terjadi saat kalian menekan tombol run. Saya jadi ingat video viral ketika ada apa nanti tuh run. Ada kan yang bilang gitu ya run. Ingat kan? Ada di Instagram ini ada video run. Apakah tombol run itu seperti itu? Iya. Iya. Kenapa iya? Karena kalau menjalankan isi dari self-order. Menjalankan isi Dari self-order. self-order. Kenapa tadi bilang enggak? Oh iya. Ya. Oh gitu. Jadi apa yang terjadi saat kalian menekan tombol run? Menjalankan kode program yang kita tulis.
ke dalam bentuk outputnya seperti apa ya. Apa hubungan antara kode yang kalian tulis dengan tulisan yang muncul? Ayo, nomor 3, juga. Apa hubungan antara kode yang kalian tulis dengan tulisan yang muncul? Saling terkait nggak nih? Kode yang kalian tulis dengan tulisan yang muncul saling terkait nggak? Terkait ya, Pak. Kenapa bisa bilang terkait? Nah, kode yang kita tulis itu perintah untuk komputer. Oke, perintah untuk komputer. Karena nanti yang munculnya itu ujung-ujungnya sama juga sama yang kode yang kita tulis, Pak. Cuman bedanya nanti di bagian outputnya itu kata print sama tanda buka kurung sama tanda kutipnya hilang. Oke. Terus di sini kamu apa? Apa hubungan antara kode yang kalian tulis dengan tulisan yang muncul? Apa ya? Kalau ini apa yang terjadi saat kalian menekan tombol run? Tadi kan tombol run ada kan? Pengetikannya akan berubah seperti ini, lihat. Ada yang program jalan, dia bilang ada pengetikannya langsung berubah. Kita lihat. Ini yang kalian lihat loh ya. Jadi tolong. Nah, perhatikan nih. Ini Bapak hapus. Clear output. Ini mana clear? Ada. Ya. Baik ya. Nah, perhatikan print. Buka tolong. Sholatlah. Kau disolatkan. Oke, perhatikan. Ketika run di ya, nah muncul tulisan di bawah. Ya, benar, tadi benar. Menjalankan program pun benar seperti itu. Baik. Lanjutnya. Baik, berarti sudah paham semuanya ya apa yang terjadi ketika tombol run diklik, maka script program atau sintak program yang kita buat itu akan diproses oleh Google Colab ya, dimana program yang kita tulis itu dalam bentuk bahasa Python, dia akan diproses sehingga munculnya output sesuai dengan apa yang kita tulis. Itu antara hubungan kode yang ditulis dengan tulisan yang muncul nanti. Oke, sampai kita ke dalam tahap refleksi. Kesimpulannya apa? Selain dari sini Google Colab pada lingkungan online untuk menulis dan menggunakan kode program Python. Menurut kamu kesimpulannya apa? Kalau di sini pelajaran hari ini Google Colab, Colab nanti loh. Hah? Google Colab adalah di sini ya, yang bisa membuat program secara mudah dan dapat aplikasi yang lain pakai web. Mudah. Kesimpulannya bagaimana? Satu orang satu. Iya, satu orang satu. Kesimpulannya. Nah, satu. Sama satu deh. Kesimpulannya kita jadi mengetahui gimana cara menggunakan Kamu. kita jadi bisa belajar Google Colab dari bahan. Aja lagi tulis. Apa? Ngomong nanti kelompok 4. Iya, sama panitia tuh. Mana ada kesimpulan sama tulisannya yang benar?
Ya. Wih. IDE itu bagian dari Google Colab. Google Colab itu sebuah produk namanya. Jadi IDE itu bagian dari Google Colab. Betul, betul. Ada IDE yang gratis, ya bisa. Ada bagian daripada IDE juga. Jadi apa kesimpulannya? Ide merupakan bagian dari Google Colab yang cukup Oke. Kenapa? Dia sini. Apa ya? Nggak ada apa yang itu tadi. Ah, nangkapnya kamu apa? Nggak ada kayak tadi. Diutarakan, dideskripsikan yang kata-kata. Berarti Google Colab bisa menjelaskan. Enggak, yang kamu manfaat apa? Yang kamu bisa tarik manfaat dari belajar itu? jadi mengerti. Mengerti tentang Google itu. Apa sebenarnya? Para petani menjawab. Iya entar. Kamu apa? Pelajaran hari ini kesimpulannya. Itu kan Bapak nulis Google Colab adalah himpunan online untuk menulis dan menjalankan kode program kita. Menurut kamu apa? Wis. Nih, gua kasih jawabannya. Apa? Bagus ya. Ayo, sesuai dengan kata-katamu aja. Tidak baru. Kamu belajar ini paham nggak? Nggak usah. Oh sih. Paham. Nulis data apa? Kesimpulannya. Mengangkat pengembangan kita. Nulis apa? Rokul. Membungkus. Jangan, biarkan. Gak apa-apa. Ayo. Google Colab. Apa itu Google Colab? Aplikasi Hmm. suatu aplikasi yang kita bisa install tanpa menginstal. Oke, that's good. Oke. Ini pun saya juga akan menanyakan satu-satu. Kita cek di sini. Picture. Apa main di sini? Bentar, belum. Nah, kalian tahu namanya pijet? Pijet apa pijet? Bukan. Pijet. Kita akan coba main ini. Kok pijet salah? Itu yang penulisan di itu loh. Pijet ya? Ah, Jadi itu Pak. Jadi Pak. Itu loh komen-komen apa sih penulisan komen? Ah, Jadi ya. pijet ya? Tulisannya Di Dia ngerasa ngomong. itu yang di aplikasi itu PI bukan yang kita bisa nulis pesan masing-masing itu loh. Kata-kata widget. Katakan the widget.
Bikin, bikin. Baik, yang menurut Evan, apa Pan? Tadi pertanyaannya adalah Sebelum kamu sholat nih. bagian yang menarik di kegiatan ini. Praktek Kita buat. praktek yang panik. Di laptop ya bapak. Gimana? Gak ada. Beda. Beda. Ini tadi. Ini prinsip presentasi Apa, Pak? di depan. Apa Pan? Prinsip itu pas kita presentasikan di depan, Pak. Yang menarik ketika Ketika pas kita maju ke depan mempresentasikan itu maju ke depan mempresentasikan. mempresentasikan Tamir. Apa Pak? Tulis. Apa yang paling menarik dari pelajaran kali ini? Dan yang paling kesulitan apa yang kamu alami? Berarti 2 koma. Berarti kamu 2. Ya, ketik diri. Yang menarik. Pertama yang menarik. Kemudian yang Apa? Langsung aja nggak sih? yang paling menarik dan yang membuat kamu sulit itu apa? Ayo, coba. Oh iya. Waktu. Ya, yang paling sulit apa? Kesulitan apa yang kamu temui? Kesulitan yang kamu temui? Yang lain sama pada mikir, nanti sudah ke depan. Paling sulit. Ya, kesulitan apa yang kamu temui? ini Dari pelajaran ini. Waktu pertama kali itu Pak. Tulis. Ya. Udah. Ya. Masuk. Sini. Apa sih? Yang menarik dari pelajaran ini dan yang sulit apa? ya udah kan Pak? Sudah. Kita Yang menarik apa? buat kode. Tulis. Membuat kode. Membuat kode. Terus yang sulit apa? Ayo. Yang lain sudah mikir ya, langsung dihitung. Come on, cepetan. Waktu kita nggak lama. Menulis nama kelompok. Apa? Menulis juga ada. Ya udah tulis. Lanjut, ayo. Lagi udah bawa. Ya udah. Nah, itu cara belajar. Lagi. Yang membuat kamu menarik apa dan yang membuat kamu sulit apa? Bawa enter. Cuma satu. Nah, yang sulit. Ya, Fase pertama kali. Oke. Wih, Lanjut. Nah, nah. Paham. Jalan. Ya. penyelannya. Iya. Ayo. Naik tangga. Ya? Enggak loh. Sama. Mempraktekkan kode Duduk manis. yang lain sudah dipikirkan.
dipikirkan? Yang lain sudah dipikirkan? Udah kami pikirkan secara logika. Ayo, jangan banyak, karena nah, lanjut. Bintang. Yang menarik, langsung jaga kamera ya. Jangan banyak. Ayo cepat, agak cepatan. Ada kepuasan diri. Kamu ya berarti lagi sama. Oke, pintar. Ya, Rin. Ah, terus kesulitannya apa? Weh, jangan dia, jangan dia. Apa? Ayo. Cek. Apa ya, Pak? Apa yang sulit? Kalau ada error sulit itu. Lima. Oke, dah. Dah, lanjut. Lanjut dulu. Ayo, cepat tadi. Tarik ini. Ayo, cepat tadi. Kawan, ayo. Oh ini. Apa sih? Memasukkan kodenya. Berarti dia paling senang memasukkan kodenya itu. Ayo, terus. Suka error ya, lanjut. Dah. Iya, buka error. Buka error apa? Benerin dong. Jangan. Ayo. Lanjut. Terus sudah ada itunya. Gratis. Dan berbasis cloud. Oke. Tarik. Hah? Iya, harus pakai. Jangan banyak. Ada jangan. Kita soalnya kan tadi Pak. Enggak, gitu. Lanjut. Ayo. Banyak sekali. Sudah, ayo. Perhatikan dulu, ayo. Perhatikan. Udah, ayo. Udah. Mau pulang Raisa. Udah. Ayo. Nah, lanjut. Aduh, mungkin nih. Mau sedikit lagi mungkin. Lanjut, habis ini sudah. Lagi berapa? Maju ke depan mempresentasikan waktu praktek, senangnya waktu praktek membuat kode, prakteknya mempraktekkan kode, ada kepuasan sendiri saat berjalan tanpa error. Ya, tentang apa? Ada kepuasan tersendiri, memasukkan kode itu senang memasukkan kode, ketebasan gimana dan pengukuran kode. Baik, oke. Terima kasih. Baik. Anak-anak sekalian, sudah? Perhatikan ya. Ini hari ini kita sudah belajar tentang analisis data, khususnya untuk mengenal lingkungan IDE Google Colab. Gampang Kak? Mudah kan? Baik. Ini adalah kesimpulan dan refleksi kita. Ternyata banyak yang senang masukin kodenya katanya. Nggak ngerti kode apa yang dimasukin. Oke. Jadi kesulitan adalah ketika ada error kodenya atau apanya ya. Nah, ini dia refleksinya. Baik, sebelumnya materi ini sangat penting bagi kalian ya.
karena AI pun sudah memakai ini. Jadi ini untuk latihan penggunaan AI itu kita menggunakan ini, ya. Jadi nanti ke depan setelah pembelajaran pengenalan perangkatnya, maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mengenal Google Colab-nya dulu. Nanti baru kita belajar data-data Python. Tidak hanya ngeprint di layar saja, ya. Oke, nanti ke depan kita bisa membuat rumus matematika, rumus fisika, atau pemrograman bisa dengan menggunakan Python. Nanti kita akan belajar seperti itu. Baik, ya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Cukup ya. Baik. Ada satu. Ya, ya masalah yang harus. Oh, ya. Tadi kamu bilang cukup gitu siapa? Ya nggak apa-apa. Jadi gini, perlu kalian ketahui materi informatika sekarang sangat penting, apalagi dalam pekerjaan semua sudah pakai AI. Pekerjaan semua sudah terbuang. Sekarang nyari kerja itu sulit, ya. Sulit sekali. Bahkan dari banyaknya pemecatan juga ribuan ya, pemecatan PHK segala macam itu sudah banyak, karena salah satunya adalah tentasi adanya AI, ya. Jadi tolong dikenali atau digunakan untuk AI dengan sebijak-bijaknya. Kita tidak bisa hilang dari AI. Ini sudah masuk zamannya AI, kita harus bagaimana minimal menggunakan, ya, minimal menggunakan. Kalian sekarang penjualan musik aja udah pakai AI, tak perlu pakai belajar seni musik. Contohnya pakai Suno, itu lagunya bagus, liriknya pun gratis. Kita nggak mau bikin lirik otomatis, yang penting intinya apa gitu, ya. Jadi hari ini kita belajar tentang analisis data, khususnya mengenal IDE Google Colab, di mana kalian sudah menganalisis bagian-bagiannya, mengidentifikasi, mengenali, kemudian sudah menulis programnya, ya kan, tujuan kita, dan terakhir adalah mempraktekannya, menjalankannya. Oke, saya kira cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih banyak. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk di depan. Ya, silakan dipimpin berdoa. Bersiap, berdoa. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.